Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Julpan 01, Ibu Sawiyah Susakti Eskom MMPD. Yang terhormat Dewan Guru SDN Julpan 01. Alhamdulillah wa syukurillah. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita masih diberikan kesehatan dan kita masih bisa berkumpul di Aula SDN Julpan 01 ini untuk melaksanakan diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Saya akan memaparkan budaya positif. Budaya positif. Di sini ada konsep inti budaya positif. Ada 8 konsep. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini ada 4 ilusi guru. Yang pertama, mengontrol guru. Yang kedua, ada ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dan yang terakhir, ilusi bahwa seorang anak dewasa berhak memaksa. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon, realita atau kebutuhan kita semua. Di sini ada teori kontrolnya, yaitu realitas kebutuhan kita berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Semua orang memiliki gambaran yang berbeda. Dan yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal tidak semua orang bisa berpandangan yang sama. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Dan yang selanjutnya, ada perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Dan teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, sebaliknya ya. Stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Dan teori kontrolnya yaitu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Terakhir, stimulus responnya model berpikir menang atau kalah. Model berpikir menang atau menang. Di sini ada pengertian disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Nah, jadi sebagai pendidik itu memiliki tujuan apa berarti? Menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Terima kasih berarti.
nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Di sekolah kita kan memiliki beragam suku, bahasa, agama dan sebagainya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Yang pertama ada yang namanya profil pelajar Pancasila. Di situ isinya adalah beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan kritis. Yang kedua ada Ibu Primary Years atau program PYP. Di situ ada isinya tentang toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Keterampilan hidup atau life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, di sini ada yang namanya kebutuhan dasar manusia. Manusia memiliki kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia adalah, boleh Bu Risma dibacakan? Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Terima kasih Bu Risma. Ya, jadi kebutuhan dasar itu segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan sesuai dengan tujuan yang harus kita capai. Nah, sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Sudah pada tahu apa kebutuhan dasar manusia? Oke, yang pertama ada yang bertahan hidup. Untuk bertahan hidup manusia itu harus memerlukan apa? Makanan, ya, pakaian, tempat tinggal, rasa keamanan dan kesehatan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Biasanya kita membutuhkan kasih sayang dari orang-orang sekitar kita. Iya, Bu Yuli? Ketiga ada penguasaan. Di situ mencakup harga diri, keinginan untuk dianggap bahwa kita itu ada, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Yang keempat ada yang namanya kebebasan. Kebebasan itu mencakup tentang mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang terakhir ada yang namanya kesenangan. Nah, di sini ada yang bermain, humor, antusiasme dan tertawa. Ada motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Biasanya kalau kita mengerjakan sesuatu suka mengharapkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sebenarnya itu tidak bagus ya. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Di sini ada tingkatannya. Yang pertama ada hukuman. Tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Bersifat satu arah, berupaya hukuman fisik atau psikis. Biasanya guru kalau anak-anaknya nakal suka memberikan hukuman. Nah, ini contohnya. Yang kedua ada konsekuensi. Konsekuensi itu terencana atau disepakati sesuai peraturan. Contohnya kita membuat keyakinan kelas ya. Membuat keyakinan kelas. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid, alias guru selalu memperhatikan murid. Ada yang ketiga, restitusi. Proses menciptakan
atau bisik bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Itu yang tercakup dalam restitusi. Nah, 5 posisi kontrol guru. Coba, di mana kira-kira sekarang posisi kita? Di mana? Yang paling bagus kira-kira guru itu di mana ya? Oke, ada yang bilang teman, sering teman? Pemantau. Oke, yang pertama, posisi kontrol guru itu ada penghukum. Dikit-dikit guru anaknya salah, dihukum. Pembuat rasa bersalah. Sebenarnya pembuat rasa bersalah itu kurang bagus sekali ya, karena berimbas kepada psikis anak. Jadi dia sudah lulus dari sekolah SD ini, dia masih mengingat, oh iya bahwa guru saya dulu pernah memberikan kesan yang kurang baik. Dia terlalu ingat. Itu pembuat rasa bersalah. Yang ketiga adalah teman. Guru itu sebagai teman di kelas, anak-anak bisa berbagi, bisa curhat masalah dirinya atau tentang keluarganya atau masalah pembelajaran di sekolah. Yang keempat ada pemantau. Guru hanya bisa melihat atau memantau bagaimana kondisi anak-anak kita maupun di rumah ataupun di kelas. Yang terakhir manajer. Coba kuliah apa ya manajer ya? Memanage murid. Oke. Ya, bagus Bu ya. Posisi manajer itu adalah guru memanage murid atau mengarahkan murid, dalam arti tidak menghakimi guru ya. Tidak menghakimi murid. Jadi kita hanya mengarahkan anak murid kita di dalam kelas. Kalau dalam pembelajaran kita mengikuti gaya belajar anak. Mau di mana nih anak-anak kita belajar? Posisinya. Oke. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Seringkali ya sekolah kita juga ada yang kayak kasus ini. Yang pertama hukuman, hormat pada bendera selama 1 jam. Ini contoh dari hukuman. Nah, kalau yang dari perbuatan merasa bersalah, berapa kali? Pembuat merasa bersalah, berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan ibu dan bapak. Ini kalimat pembuat merasa bersalah kepada murid. Nah, ini contoh teman. Ayo dong ikut aturan sekolah, tolong bantu bapak, ibu. Tolong bantu ibu bapak ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Itu posisi kita sebagai teman. Ya, itu tergantung sesuai bahasa bu gurunya di kelas ya. Nah, iya deh ya. Pemantau, kamu sudah terlibat peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan lupa diulangi lagi. Terakhir, manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, itu posisi manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahannya? Nah, posisi kontrol apakah aku? 1. Bisa dibacakan kurang lah? Saya kecewa sekali dengan kamu. 2. Kamu tidak pernah melakukannya. Yang 3. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Yang 4. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Yang 5. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Terima kasih Bu Roma. Nah ya, posisi kontrol apakah aku? Nah tadi kita
kita sudah membahas posisi kontrol guru ya. Jadi yang paling bagus itu guru ada di manajer ya. Manajer. Keyakinan kelas. Ada yang sudah memiliki keyakinan di kelas? Sudah? Sudah. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ya, di sini pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama itu bersifat abstrak. Yang kedua berupaya pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif. Jadi bahasanya dari bahasa yang kurang bagus menjadikan bahasa yang positif ya. Sedikit saja agar mudah diingat. Jadi membuat keyakinan kelas itu harus sedikit, jangan terlalu banyak. Sedikit juga kadang-kadang anak-anak tidak melaksanakan keyakinan kelas, sering melanggar ya. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Yang terakhir, semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi tidak hanya guru yang membuat keyakinan kelas, tapi anak murid pun diikut sertakan dan dilibatkan dalam pembuatan keyakinan kelas. Nah, ini yang namanya segitiga restitusi. Yang pertama, guru itu harus menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama. Nah, di sini segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ya, jadi suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Itu inti dari segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Contohnya, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak jangan pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu dan bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Yang terakhir, kamu berhak merasa begitu. Itu salah satu kalimat yang bisa menstabilkan identitas. Jadi kita kalau menghadapi kasus anak di kelas itu, kita harus menggunakan yang namanya segitiga restitusi. Yang kedua ada validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setia, perilaku upaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Di sini ada kalimatnya, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Tidak, guru itu tidak langsung menjudge kenapa kamu begini, kenapa kamu begitu. Yang kedua, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Dan yang ketiga, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Terakhir, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Terakhir, menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Yaitu apa? Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, itu tentang menanyakan keyakinan.
keyakinan kelas. Ajang, tadi Ibu mendengar laporan dari. Nah, ini contoh penerapan segitiga restitusi. Nah, posisinya stabilkan Kamu sudah berapa kali mengulang sekolah? Sudah 5 kali, Bu. Selamat itu berbuat kesalahan kan? Iya, Bu. Oke, baik. Ajar berbuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Yang penting kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha memperbaiki. Yuk, kita cari solusi bersama ya, Jang. Baik, Bu. Ajang terlambat pasti ada alasannya. Kenapa saya sering datang terlambat? Saya terlambat karena sering begadang dan main HP. Jadi kurang tidur. Oke, kamu tahu keyakinan kelas yang kita sepakati? Tahu, Bu. Kalau terlambat datang ke sekolah sesuai dengan keyakinan kelas tidak? Tidak, Bu. Oke, keyakinan kelas apa yang sudah kamu melanggar aja? Disiplin, Bu. Nah, disiplin baik. Menurut kamu disiplin itu penting tidak buat kamu? Penting, Bu, membuat saya datang ke sekolah tepat waktu dan bisa menghargai waktu. Betul. Menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita. Seperti kita bisa menghargai orang di sekitar, melihat ilmu, dan juga melatih rasa kepedulian. Iya, Bu, saya menyesal sudah sering terlambat ke sekolah. Saya mohon maaf. Ya, aja sikap yang sudah baik dengan meminta maaf. Menurut kamu, apa yang akan kamu lakukan untuk tidak datang lagi terlambat ke sekolah? Saya akan tidur cepat dan tidak begadang agar bisa datang tepat waktu dan tidak terlambat ke sekolah. Baik, aja kamu sudah menemukan solusinya. Sekarang kita kembali ke kelas. Terima kasih, Bu. Sama-sama aja. Nah, ini contoh penerapan segitiga restitusi, menanyakan keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar. Oke, selesai sudah modul budaya positif. Tugas saya sebagai CGP Angkatan 11 dari SD Julbang 01. Terima kasih kepada Dewan Guru SD Julbang 1 yang sudah menyempatkan hadir di aula SD Julbang 01. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.